Jadi pada hari ini kami ada giat di wilayah Jatiluwih. Kita ketahui bersama bahwa Jatiluwih ini kan sebagai situs wilayah warisan budaya dunia WDB. Jadi kita sekarang berangkat daripada regulasi aturan dulu. Karena kita negara hukum, ya, barang siapa saja yang berada di Republik ini harus taat hukum, tidak boleh melanggar hukum. Mana dia? Di bawah nanti ini juga Pak Adi. Besar sana Pak, arah jalan yang Badan Sampi Dumun, terus yang renov di situ belah itu yang renov ya. Memang warisan gitu. Iya. Kita sempat ngurus izinnya. Izin kan karena ada jalur hijau katanya. Belum kan minta rekomendasi aja gimana. Dan sebagai masyarakat petani juga penghasilannya sudah tahu tak apa. Makanya yang juga ingin merasakan adanya pariwisata di situ Pak. Dituntut untuk menjaga sawah seperti itu, tentunya lama-kelamaan mereka tidak akan kuat, Pak. Menjaga warisan leluhur itu lebih sulit, Pak, daripada menjaga warisan wisata dunia. Paling kalau warisan wisata dunia itu hilang, cuma pendapatan mungkin aja hilang, Pak, ya. Kalau warisan leluhur itu hilang, tanahnya hilang, Pak, gitu, Mas. Itu Yang mana kita dibilang 65% untuk operasional dan 35% untuk dibagi ke tempe-tempe itu tidak benar sama sekali. Artinya Subak kedepannya ingin Iya. mengelola sendiri. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, teman-teman Tribun Bali, saat ini saya bersama pengurus Pekaseh Subak Jatiluwih. Kita akan membahas bagaimana polemik di Jatiluwih yang sekarang lagi menghangat ya. Sebelumnya kita tahu ada penyegelan 13 warung di Jatiluwih yang dilakukan oleh tim Pansus TREP DPRD Bali dan saat ini masih berproses. Dan untuk membahas ini kami sudah bersama sekali lagi bersama pengurus Pekaseh Subak Jatiluwih, ada Pak Wayan Mustro sebagai Pekaseh Subak Jatiluwih, kemudian ada Pak Gede Putu Biasa, klien Tepek Umum Kayu, kemudian ada Pak Ketut Store, Wakil Pekaseh Subak Jatiluwih, serta Pak Gede Eko Wiguna sebagai Sekretaris Pekaseh Subak Jatiluwih. Kunapi gatur niki Pak. Niki lagi menghangat polemik di Jatiluwih niki. Jadi Pak kan niki pengurus Pekaseh kan kita juga sekaligus sebagai petani dan gitu di Jatiluwih nggih. Samian niki nggih. Artinya kita menggali bagaimana obrolan hari ini suara-suara dari petani kan gitu dari Pekaseh. Nah, Pak Wayan sebagai Pekaseh niki dan bapak-bapak lainnya, bisa diceritakan sedikit Pak tentang warung-warung yang ada di Jatiluwih niki, sejak kapan sih sampun beroperasi, berapa lama, kemudian warung-warung niki istilahnya menjual napi manten di Jatiluwih niki, menyediakan apa yang disediakan pelayanan yang di warung Jatiluwih niki. Nggih, terima kasih Pak. Nah, terkait dengan warung-warung yang ada di Jatiluwih, memang ada sejak lama Pak. Memang ada beberapa yang baru. Tentunya kita sebagai petani ingin tambahan lah. Nanti mungkin rekan-rekan juga menambahkan bagaimana keberadaan warung-warung itu. Dan apa yang dijual di warung-warung Niko pun adalah hasil UMKM yang ada di Jatiluwih. Ada berupa jajan Bali, ada kerupuk yang memang
produk UMKM yang ada di Jatiluwe. Nike anunya. Ingin penghasilan tambahan lah di samping sebagai petani. Nike. Jadi warung-warung ini dibangun oleh warga lokal gitu nih. Para petani selain mendapatkan penghasilan dari petani, harapannya dari warung-warung itu kan kita nih. Ada tambahan Pak dari Pak Gede mungkin terkait warung-warung di Jatiluwe? Saya tambahkan sedikit Pak ya. Dari perkembangan pariwisata Pak ya. Nah, setiap perkembangan pariwisata itu pasti ada perubahan Pak ya. Terus karena apa? Karena dampak-dampak daripada itu lingkungan itu pasti akan mengikuti daripada perkembangan wilayah itu sendiri Pak. Nah, seperti di Jatiluwe karena ada pariwisata, otomatis masyarakat itu ingin menambah penghasilan. Karena daerah di sana ada dijadikan sebagai WBD Pak ya, warisan wisata dunia. Mereka memang wajib mereka harus menjaga itu gitu. Tetapi dengan menjaga itu mereka harus juga mempertahankan yang namanya warisan leluhur Pak. Nah, kalau warisan leluhurnya itu hanya sekedar diisi dengan padi aja, mereka petani-petani di sana tentunya tidak cukup untuk biaya hidup mereka. Nah, karena mereka juga menyekolahkan anak-anaknya ingin lebih maju, kan begitu. Nah, kalau mereka dituntut untuk menjaga sawah seperti itu, tentunya lama-kelamaan mereka tidak akan kuat, Pak. Tidak cukup, ya tidak cukup. Makanya mereka membuat ya yang mempunyai modal sedikit-sedikit mereka tentunya berusaha membuat warung, berjualan karena di sana banyak tamu Pak ya. Nah, di samping itu juga kalau itu tidak dibuat seperti itu, mungkin tanah warisannya nanti akan hilang. Mana yang lebih kuat menjaga warisan leluhur atau warisan wisata dunia, Pak ya? Nah, kalau menurut Tiang, warisan leluhur itu lebih kuat, Pak. Karena itu menyangkut daripada regenerasi daripada keturunan mereka itu gitu. Makanya kalau sekarang Tiang lihat ada penyegelan di sana itu mestinya ada koordinasinya ke masyarakat, solusi. Nah, solusi kalau masyarakat tidak boleh ini, bagaimana solusinya? Mestinya masyarakat untuk menambah penghasilan itu tanpa harus merusak tanaman itu, bagaimana solusinya? Kan jangan hanya kebijakan saja yang dikasih tanpa ada solusi. Makanya masyarakat di sana itu kalau sekarang untuk maju itu Tiang sendiri aja ingin maju, Pak. Dia ingin maju gitu, ingin menambah penghasilan daripada wisata itu gitu. Biar kita di Jatiluwe tidak hanya sekedar menjadi penonton saja, Pak. Yang menikmati hasilnya itu orang luar. Itu biar masyarakat petani ini, di samping itu juga dampak daripada penyegelan ini kan berdampak sangat luar biasa, Pak. Di samping kepada pengusaha warung-warung juga kepada masyarakat atau adik-adik anak-anak kita yang bekerja di sana, Pak. Oh, yang bekerja di sana. Ya, mereka sekarang pada di restoran bekerja, ada buka warung, mereka sekarang semuanya diberhentikan karena proses ini gitulah. Ada beberapa yang diberhentikan, ada yang mungkin yang memaksakan untuk berdagang, ada yang menutup total, Pak gitu. Ya, berdampak sekali. Makanya gimana kebijakan pemerintah itu agar bisa berjalan selaras gitu. Nah, bagaimana agar semua bisa berjalan tanpa merugikan salah satu pihak gitu. Nah, untuk kedepannya berharap Tiang dari sebagai klien tempe, kita juga butuh yang namanya dana gratis, Pak. Kalau ini kan dana gratis namanya pariwisata itu, agar petani itu bisa mendapatkan pupuk yang gratis, kan bibit yang gratis. Nah, kedepannya agar bisa juga mendapatkan pengelola yang gratis, pengelolaan lahan yang gratis, kan seperti itu. Nah, tapi untuk mencapai itu kan perlu juga yang namanya sebuah solusi, Pak ya, solusi agar semua tidak dirugikan. Itu sih harapan Tiang dari mencari win-win solution. Win solution. Nah, itu yang diharapkan agar tidak terjadi seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini sudah gimana? Mendadak disidak, mendadak ditutup. Nah, kan gitu jadi. Gimana masyarakat dari pemerintah menutup karena itu merasa benar, dari petani memasang juga siang karena itu juga merasa benar gitu, karena dia di stop. Itu Pak ya. Itu bagian dari kekesalan mereka mungkin ya gitu. Nah, tapi untuk kedepannya marilah kita biar pariwisata di Jatiluwe itu tidaklah seperti sekarang itu melalui proses yang down lah sekarang ini, Pak, karena proses itu, Pak, tamu-tamu asing terutama, Pak ya. Kalau tamu lokal sih mereka ada yang ingin ke sana karena melihat action itu gitu loh. Tamu asing nggak bisa seperti itu. Banyak mungkin yang sudah merubah jalur-jalurnya ya.
Nggih, Itu Pak Wayan, sementara, Pak, Indra. nggih, Pak Wayan tadi disinggung bahwa ada penyegelan yang kesannya mendadak gitu. Memang sebelumnya tidak ada pemberitahuan secara resmi Pak bahwa akan ada penyegelan seperti itu, akan ada tindakan-tindakan seperti itu. Memang dari penyegelan-penyegelan tersebut dari pemilik warungnya pernah menyampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan SP1 sampai SP2. Nah, ketika mereka menyampaikan hal tersebut, kita kan juga sudah mintakan solusi yang terbaik lah untuk kedepannya biar sama-sama tidak ada yang dirugikan kan seperti itu. Intinya kami sebagai petani itu ingin mendapatkan haknya, itu aja ini poinnya. Tapi dari pihak petani sendiri menyadari bahwa memang tidak boleh membangun usaha di wilayah Jatiluwe ini, Nggih, memang seperti itu. Cuman karena kompensasi yang mereka dapatkan dari pariwisata itu sangat kecil, jadi mereka ingin lebih lah pendapatan sehingga muncullah warung-warung seperti ini ke Kentan. Artinya sadar bahwa ini sadar ini kalau ada melanggar izin gitu karena itu kawasan hijau. Tapi karena tuntutan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari pariwisata ini ya Pak. Betul. Nah, dari Pansus kemarin ada yang disampaikan terkait penyegel ini apa kira-kira selain izin tadi Pak? Karena waktu nikut yang tidak disertakan dalam kegiatan di lapangan, jadi tiang untuk lebih jauhnya tenuning napi dan karena ada pengurus lain yang sempat nggak ada. Kita dari Subak nggak ada diundang waktu itu. Nggak ada diundang. Jadi belum ada komunikasi. Belum ada. Nah, tadi kan harapannya bahwa petani yang menjaga warisan ini bisa mendapatkan lebih kan gitu. Sejauh ini emang seperti apa Pak? Aninya Pak di sana kan kita tahu Jatiluwe-nya ada pengelolanya juga kan, ada DTW Jatiluwe-nya, kemudian ada Subaknya. Sejauh ini seperti apa gambaran di sana Pak? Nah, untuk Subak Jatiluwe dengan memiliki tempe 7 tempe, yang mana papahan yang kita terima dari tiap bulannya dari pendapatan itu pendapatan neto itu 26%, yang mungkin sudah disampaikan kemarin juga di berita-berita di tahun 2024 kurang lebih 1,1 miliar yang kita dapatkan. Namun ada beberapa pemberitaan yang bukan mungkin itu salah, yang mana kita dibilang 65% untuk operasional dan 35% untuk dibagi ke tempe-tempe, itu tidak benar sama sekali. Nah, saya klarifikasi di sini bahwa papahan yang kita terima itu 35% untuk operasional dan yang lainnya kita alokasikan untuk pembelian pupuk, biaya unsabo dan biaya-biaya lain yang yang ada kaitannya dengan Subak. Nah, yang operasional ini tidak mutlak untuk gaji. Yang 35% itu kita 26% baru untuk operasional insentif. Yang sisanya itu ada untuk biaya rapat, ada untuk RAT, karena tiap tahun kita mengadakan RAT umum. Dengan seluruh anggota dihadiri oleh. Jadi yang mengatakan bahwa pengurus Subak itu sungguh luar biasa gininya, dia dapat data dari mana, yang juga kurang mengerti. Begitu kita sampaikan bahwa ini pembukuan yang resmi kita. Jadi ada beberapa pengeluaran yang memang untuk insentif sekian persennya, yang rata-rata mungkin di klien tempe ini Pak ya, rata-rata 300.000 per orang tiap bulan. Benar ya 300.000 ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi pemberitaan kemarin benar-benar menyesatkan dan itu sangat mempengaruhi kita untuk bekerja selanjutnya, karena setiap ketemu petani selalu menanyakan, benar kok seperti ini pemberitaannya kan gitu. Jadi kita di pengurus jadi beban pikiran setelah pemberitaan bahwa sekian persen untuk kesejahteraan lah, itu tidak benar sama sekali. Nah, perlu juga Bapak ketahui bahwa
apa yang disampaikan dari di medsos juga ada pemasukan 16 miliar yang bruto, itu 10% untuk badan pengelola, 35% untuk manajemen DTW Jatiluwe, 19% itu ada untuk pengembangan dan promosi, yang 55% ini adalah ada desa, Subak ada di sana, tiga instansi, yang 45% adalah Pemda. Nah dari 16 miliar kemarin, terutama di manajemen itu kurang lebih 5 miliar itu yang dikelola oleh manajemen. Manajemen gitu. Ya, dana yang dikelola oleh badan pengelola dan manajemen DTW itu 64%. Dengan asumsi dari itu, kita ingin Subak yang mengelola untuk selanjutnya. Jadi di sini berharap anggota Subak itu menikmati kesejahteraan daripada pariwisata itu sendiri. Itu ya. Ke depan kita masih merancang untuk pariwisata ini kita kelola di Subak. Artinya Subak kedepannya ingin mengelola sendiri. Karena Pariwisata mengingat Jatiluwe dari ini. kalau 65% ini kita kelola di Subak dengan 5 miliar, waduh, benar-benar sejahtera Subaknya. Kalau Ya. sekarang Dengan ini kan 55%, kalau kita ambil di bruto 0,69% Subaknya. Kita di Subak dari 2023 kita sudah merancang berapa kebutuhan anggota Subak per ininya per tahun. Per tahun kan ada 2 kali musim tanam, kebutuhan pupuk, bibit, olah lahan dan biaya acinya itu hampir 4 miliar, Pak. Sedangkan kita baru mendapatkan anggaran 1,1 kemarin. 1,1. Ya, kurang lebih 1,1. Dari mana itu? Dari badan pengelola dari ini DTW. DTW-nya. Ya. Jadi itu kan masih jauh dengan kebutuhan Subak. Nah, dengan 64% ini mungkin kita bisa berprogram untuk saluran irigasi, jalan usaha taninya bisa kita alokasikan di sana, Pak. Seperti itu harapannya kita. Iya. Jadi Ampuri selama ini mungkin masih jauh ya apa Masih yang jauh. didapatkan petani Ya, dari masih jauh. hasil pariwisata di Jatiluwe Iya. ini. Nah, untuk kembali lagi ke masalah papahan, Pak. Untuk kita di Subak Jatiluwe, pembukuan kami sangat jelas, Pak. Tidak ada yang direkayasa. Itu semua ada nota, ada bukti foto, ada kwitansi, itu sudah real bahwa itu memang kebutuhan Subak seperti itu. Itu gini. Menarik ini Pak. Tadi ya. mungkin Bapak-bapak lain yang bisa menambahkan tadi Pak Perkasa nyebut bahwa ada keinginan Subak untuk mengelola sendiri Jatiluwe ke depan kan gitu. Apakah ini memungkinkan dan kemarin kan sudah sempat bertemu dengan Pak Bupati kan gitu. Apakah hal ini juga sempat disampaikan kepada Pak Bupati? Mungkin ada. Baik Pak, kemarin pas pada saat itu Pak Perkasa tidak bisa hadir, terus saya selaku sekretarisnya disuruh mengikuti. Kebetulan juga sudah disampaikan di sana dan belum mendapat tanggapan dari Bapak Bupati, Pak. Maunya kita sih di Subak biar bisalah kita Subak kita sejahtera, bagaimana caranya. Atau juga itu yang dijual sebenarnya. Kenapa kita tidak bisa sejahtera? Itu, Artinya Pak. kan yang dijual wisata pertaniannya, Subaknya. yang dijual. Ya, jadi petaninya harus disejahterakan Dan gitu. iya, Disejahterakan. untuk menjaga warisannya Untuk warisan Pak. itu kalau petaninya tidak sejahtera, Ya. ya warisan ini tidak akan Sayang, berlanjut. Pak. Ya. Nih. Juga pun ada poin-poin yang disampaikan kemarin saat bertemu Pak Bupati. Sudah Pak, sudah disampaikan sama Pak Bupati kemarin. Ada berapa poin nih Pak? Kurang lebih, saya ingat yang lupa juga Pak. Ada 8 kalau nggak 8 salah. ya? Ya, 8 poin yang menjadi disampaikan oleh teman kami yang ada di sana pada saat itu Pak. Salah satunya itu Iya. keinginan Subak untuk Iya, mengelola sendiri. keinginan Subak Jadi tanpa untuk- melibatkan DTW lagi kan? Iya. 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 Ah, Dan iya. perlu yang klarifikasi juga di sini, kenapa kita tahun-tahun belakangan ini tidak bisa mengadakan RAT? Karena kebentur biaya, Pak. Biar itu tidak, kenapa di medsos kan banyak sekali, kenapa tidak ada RAT itu? Karena kita kebentur biaya, Pak. Tahun 2002, berapa COVID-nya itu? 2019, Kita masih nunggak 2019. pada saat itu, kita bayar
honor pengurus tahun berapa lunas? 2023 baru lunas, Pak. Sehingga kita tidak bisa setelah COVID ini tidak bisa kita gini, Pak, mengadakan RAT karena terbentur biaya. Dan biaya RAT itu kalau nggak salah tiang hitung-hitungan sama bendahara, estimasi tiang itu sekitar 45 sampai 40 juta, Pak. Karena kita kasih petaninya uang bensin lah, Pak, untuk hadir nih ke udah belum konsumsi lagi dari 515 itu kan lumayan juga, Pak. Biar dapat diklarifikasi lah di medsos kenapa tidak ada rat subak gitu, karena terbentur biaya, Pak. Mungkin itu yang bisa dia sampaikan, Pak. Nah ini terkait kita sebutlah aksi kayak kita tuh, pemasangan seng, kemudian ada juga plastik hitam gitu. Itu memang akumulasi kecewa dari petani akibat dari penyegelan ini, atau memang ada ingin sesuatu yang ingin di tanda kutip disampaikan bahwa biar didengar gitu apa sebenarnya terjadi di Jatiluwih. Nah, Tiang tidak tahu persis jelasnya, Pak, ya. Tapi Tiang bisa baca di sana kalau tidak salah itu karena penyegelan pertama, Pak, ya. Nah, penyegelan pertama, terus gimana masyarakat di sana itu tidak dikasih kebebasan, Pak. Nah, kebebasan untuk melakukan usaha gitulah modelnya. Nah, itu mungkin yang penyebabnya, Pak, ya. Nah, karena mereka tidak mungkin berbicara bisa dengan siapa, makanya aksi itulah mungkin aksi itu efeknya agar walaupun tidak berbicara tetapi aksi itu sudah ingin menyampaikan bahwa kita menolak itu gitu sebenarnya gitu. Nah, mudah-mudahan itu pikiran menolak penyegelan itu bagaimana agar petani itu bisa melakukan sesuatu mungkin itu baik. Dari petani ingin menyampaikan bahwa kalau tidak ada subak ini maka Jatiluwih tidak punya daya tarik pariwisata. Tidak mungkin. Iya, mungkin itu, Pak, ya. Satunya itulah mungkin. Masa petani hanya dituntut untuk menjaga saja yang sampaikan saya tadi ya. Kalau menjaga itu menjaga warisan leluhur itu lebih sulit, Pak, daripada menjaga warisan wisata dunia. Paling kalau warisan wisata dunia itu hilang cuma pendapatan mungkin aja hilang, Pak, ya. Kalau warisan leluhur itu hilang, tanahnya hilang, Pak, gitu Mas. Itu ya penyebabnya. Iya, maka sama-sama itu keduanya itu harus dipertahankan bagaimana. Nah, karena mempertahankan kedua-duanya itu harus keseimbangan ada, Pak, ya. Ya, keseimbangan antara warisan leluhur dan warisan budaya gitu. Semua kedua-duanya harus seimbang baru bisa mempertahankan. Kalau cuma satu aja dikuatkan, yang lainnya tidak mungkin, Pak. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan karena aksi itu dan di media juga mungkin ini polemik ini harus terbuka, Pak, ya. Masalah ini harus muncul lagi gitu agar mencari yang namanya solusi, Pak, ya. Jalan yang terbaik. Memang mencari sesuatu kebaikan pasti ada banyak lintangan, Pak, ya. Tantangan itu pasti ada, tapi kita harus bijak menyikapi itu gitu, bagaimana agar hal-hal yang lain itu modelnya begini, Pak, ya. Investor itu kalau boleh lah, itulah yang dilarang baru betul, Pak. Kalau petani itu dilarang, mereka punya lahan itu aja. Yang lain mereka harus mengembangkan dan menyambung hidup, biaya hidup kan. Nah, kalau investor mereka kan sudah banyak uang. Itu mestinya kalau itu dilarang bagus gitu. Kalau petani walaupun mempertahankan wisata ini lama-kelamaan, Pak, sistem perubahan itu pasti akan berjalan gitu loh. Pasti berjalan, tidak mungkin harus tanah 10 hektar itu akan tetap selama puluhan tahun akan itu tidak mungkin, Pak. Tapi ada perubahan. Tuh, karena ada kemajuan gitu, Pak, ya. Ini cuma itu yang bisa sekarang ini warung-warung yang di Jatiluwih itu memang sebagian besar milik warga lokal, Pak, ya. Petani-petani besar, gitu. Pak. Ya. Nah, dari penyegelan kemarin itu ada nggak Bapak yang di sini melihat bahwa ada ketidakadilan? Misalnya kenapa hanya warung-warung ini yang disegel, sementara yang lain tidak disegel? Nah, kalau itu kan gimana ya? Yang namanya mungkin yang dipakai acuan itu kemungkinan itu adalah jalur hijau, Pak, LP2 itu mungkin yang dipakai ya. Nah, petani itu kan juga tidak tahu yang di mana itu termasuk di sana gitu lah. Yang mana termasuk LP2 kan itu lah, mereka juga tidak tahu gitu lah. Yang jelas mereka tahu dari dulu dia mempunyai sawah itu gitu. Kalau ada mungkin yang buka warung tidak boleh, tapi kalau membuka lahan untuk pemukiman itu kan gimana caranya, mereka tidak punya tempat lain lagi. Umpamanya pemukimannya tempat tinggal. Tempat tinggalnya ya, kalau tempat tinggalnya penuh umpamanya, mereka hanya punya itu aja. Sedangkan itu jalur hijau, gimana caranya mempertahankan itu? Apakah mereka harus ngontrak ke tempat lain atau bagaimana kan mungkin ya? Ya itu harus disikapi jangka panjangnya, Pak, ya. Tuh.
Nah, kembali nih Pak dari dampak penyegelan kemarin ini sejauh ini memang benar-benar belum ada solusinya Pak Ki. Kan seperti ya karyawan di sana kan rata-rata warga di sana ya. Apakah dampaknya apa sudah dipikirkan, kemudian mungkin setelah disegel nanti ini penggantinya seperti apa gitu kan? Apa sudah ada diskusi sejauh itu Pak? Nah kalau itu kayaknya belum Pak, Belum ya? belum ada solusi dari dampak itu Pak ya, belum ada solusi bagaimana. Yang jelas anak-anak muda yang ada terutama di Jatiluwe Pak ya, Iya. banyak sekarang jadi pengangguran Pak. Karena mereka itu bekerja banyak di sana hampir sekitar 50% Pak. Iya pengangguran itu sekarang orang-orang yang tidak mau ke kota itu bekerja di sana sekarang. Terus sekarang karena seperti ini banyaklah pengangguran. Jadi apa namanya anak-anak muda di Jatiluwe itu memang rata-rata Iya, di warung-warung ini kayak Iya. dipekerjakan ya. dipekerjakan di sana. Dan mengelola sendiri ada mungkin Ada juga ya, mengolah punya sendiri ada ya. gitulah. Sekarang dampaknya gimana sekarang anak-anak itu? Tuh. Jadi ini murni memang semua apa namanya milik warga di sana ya. Iya, milik Masuk warga. karyawannya gitu Ya, ya. karyawannya ada sih memang dari luar ada beberapa memang yang mempunyai kemampuan Pak ya. Itu yang jelas anak-anak di Jatiluwe yang tiang lihat sekarang Pak restoran Jatiluwe itu pengusaha itu lokal-lokal itu ya. Mereka mengangkat pegawai itu walaupun tidak punya skill Pak itu mereka diangkat di sana. Mungkin dijadi kebun, tukang cuci piring gitu. Kalau mereka ke kota kan tidak mungkin Pak ya. Tapi beruntungnya dengan ada usaha ini mereka semua diterima gitu. Tuh diserap mereka. Sambil mungkin membantu orang tuanya untuk Ya. tetap Ya, bertani kan kita ya, gitu. di petani gitu. Iya. Ya. Kalau anaknya tidak disekolahkan sama orang tuanya karena kemampuan untuk membiayai tidak ada kan jadi pengangguran dia. Kalau bekerja keluar kan tidak mungkin diterima Pak ya. Ya makanya teraplah di kampung gitu. Di kampung mereka tidak lagi membebani orang tuanya yang begitu banyak gitu. Mungkin bisa bantu sedikit ya kalau sekarang sudah terjadi seperti ini. Aduh bingung saya melihat anak-anak kasihan dulu sekarang pengangguran lengok dia di pinggir jalan. Itulah Pak ya. Iya. Kalau Pak Wakil lagi, Pak Wakil Bekasi, Pak Pistol melihat polemik yang sekarang terjadi di Jatiluwe ini Pak, petani, kemudian ada juga DTW Jatiluwe, kemudian juga ada Pansus di sana, ada Pemda juga, gimana Pak? Ini pengolahannya justru limpahkan kepada petani Jatiluwe, pemilik lahan. Biar pemilik lahan ini dapat keadilan. Begitu ya. Karena tidak mendapat keadilan, petani tidak sejahtera, jadinya dia demo secara halus gitu. Tapi dia demonya ini tertib. Begitu ya. Kalau udah petaninya sejahtera, tidak mungkin dia bikin ulah gitu. Terkait aksi penyegelan kemarin yang dilakukan oleh Pansus ini, gimana Bapak melihatnya? Oh, menurut yang itu ya sah-sah saja. Bagi yang kena itu harus ditertibkan, itu bagi dia. Kalau bagi warung-warung kecil itu rasanya kurang tepat gitu. Kalau seperti bangunan yang ada di mana itu Buana Agung, ketinggian itu sudah melebihi aturan, itu lantai 2 itu wajar saja kena itu. Kalau bagi warung-warung kecil pakai atap alang-alang, warung kecil seukuran 4x6 itu kan kecil. Itu milik petani lagi. Itu kasihan kalau bagi dia. Itu untuk mendapat, saya sendiri aja punya warung di tempat sawah itu punya, tapi yang kontrakkan gitu, sama tetangga gitu, yang tidak bisa ngelola gitu. Jadi kalau harapan petani itu warung-warung ini tetap ya ada kalau bagi dia. Untuk menambah pendapatan gitu dari hasil pariwisata gitu, karena seperti dibilang tadi pendapatan petani sudah mencukupi biaya hidup gitu. Terakhir nih Pak, tapi nih harapan bapak-bapak semua di seluruh pengurus terkait Jatiluwe ini ke depannya Pak. Setelah ada penyegelan ini, terkait penyegelan seperti apa harapannya mungkin ya? Apakah itu harus dibuka segelnya, apa sekalian aja dibongkar misalnya seperti itu kan, kalau mau adil gitu kan, atau seperti apa mungkin? Silakan Pak. Harapan kita di petani sebenarnya tetap
keadilan. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini seperti apa yang kita programkan untuk pariwisata itu bisa dikelola oleh Subak. Yang jamin tidak ada akan warung-warung baru karena kesejahteraan mereka sudah dijamin. Dijamin gitu, Pak. Sudah dijamin. Kalau sudah sejahtera, Saya yakin nggak ada warung-warung. Jadi penataan berikutnya mungkin daerah mana kita alokasikan untuk warung dan yang tidak mengganggu wisatawan yang berkunjung ke sana itu bisa nanti kita tata dengan bagus. Jadi tidak adalah di sini ada kecemburuan sosial maupun ada demo dan lain-lain sebagainya karena kesejahteraan petani sudah dijamin seperti itu. Mudah-mudahan nanti program kita untuk Subak mengelola sendiri pariwisata yang tentunya kita tidak terlepas dari desa dinas dan desa adat karena mereka selalu kita berdampingan di adat kita selalu berdampingan di dinas kita juga ada gini kontribusi juga seperti itu. Kita tidak akan melepaskan adat dan dinas, kita rangkul mereka di dalam satu pengelolaan pariwisata. Cuman yang kita ingin hilangkan itu adalah manajemen operasionalnya. Jadi itu akan yang 64% ini kita akan kelola dari Subak seperti itu. Nah, boleh tahu Pak, manajemen atau DTW ini sejak kapan hadir? 2014 kurang juga lebihnya 2014 iya, seperti itu. Bapak mungkin ada yang disampaikan lagi terkait apa kira-kira menjadi harapan ini dari Jatiluwih ini dan kira-kira sampai kapan seng dan plastik akan terpasang di kawasan Jatiluwih ini? Ya, terima kasih Pak. Kalau bagi Tiang harapannya ini biar cepat diberi tanggapan dari pemerintah atas pengelolaan pariwisata ini biar bisa bikin petani sejahtera. Kalau belum ada Titik temu ini solusi dari pemerintah, saya nggak akan tetap berdiri di Subak. Tetap masyarakat dikomplain kalau belum ada keputusan dari pemerintah gitu. Walaupun saat ini dipanggil teman-teman kita di Satpol PP. Bupati, ya, dia dijanjikan di sana pajak akan dinolkan. Nah, Seberapa sih? Itu nilainya pajak paling ya untuk Jatiluwih maksimal dah 10 juta, kecil itu belum bisa menyentuh kesejahteraan untuk masyarakat petani Jatiluwih gitu. Nah, selain pajak dinolkan itu apa saja yang disampaikan Pak Bupati dari hasil pertemuan kemarin itu Pak? Ini Pak Masih? Pak ini dia. Yang disampaikan kemarin sama Pak Bupati, beliau berjanji mengenolkan persen pajak, terus dan beliau juga berjanji akan menyerap semua hasil pertanian dari Jatiluwih. Itu yang kalau nggak Tiang dengar dari Bapak Bupati kemarin disampaikan. Selama ini hasil pertanian di Jatiluwih memang belum terserap atau seperti apa? Belum, masih tengkulak yang masuk Pak. Ya. Dan ini menjadi beban masyarakat petani juga ya. Menjadi beban masyarakat Pak. Harapan Tiang sebagai klien tempe Pak ya, gimana agar solusi ini itu pemerintah bisa segera menyelesaikan Pak agar ini tidak berlarut-larut. Dan harapan Tiang juga selaku yang duduk di Pekasehan agar mendapatkan keadilan bagi petani, diharapkan agar sistem pengelolaan itu dikelola sendiri oleh Subak. Itu dia Subak sendiri yang mengelola dan mengatur siapa yang bisa bekerja di sana untuk mengelola gitu. Nah, biar bukan seperti sekarang ini Pak ya, yang bekerja di sini itu seakan-akan tidak peduli dengan masyarakat, gitu, tidak peduli dengan petani, gitu. Itu harapan Tiang agar segera. Jadi ada jarak antara petani dan pengelola gitu saat ini. Kalau jaraknya ada Pak, satu selokan jaraknya petani yang lain itu jaraknya ada, gitu. Makanya di sini itu petani merasa gimana ya, merasa tidak gimana mereka merasa diberi beban aja Pak. Diberi beban untuk bekerja, tetapi mereka tidak dikasih apa yang mereka inginkan. Ada yang nyebut bahkan
petani dijadikan sapi perah seperti itu. Ya, memang seperti itu. Nah, kebanyakan yang tidak berani berbicara seperti itu, Pak. Ya, tapi kenyataannya memang seperti itu, gitulah, modal. Kalau memang petani itu diberi kesejahteraan dengan nilai yang 6 miliar itu, ya, apalagi ada 5 miliar ya, apalagi ada dana sekitar 16 miliar kurang lebih keseluruhan masuk di Jatiluwih itu gimana? Berapa persen untuk petaninya sendiri dapat gitu? Bukan organisasinya, Pak ya. Petaninya sendiri berapa dapat? Kan itu harus bisa diperhitungkan biar mereka bisa menjaga yang namanya warisan itu kedua-duanya. Dapat sharing ini. Ya, harus setiap itu. bulan dapat berapa gitu. Ya, setiap bulan dapat gitu. Kalau sekarang dapatnya berapa petani, Pak? Yang jelas pupuk mereka dapat, Pak. Pupuk aja. Tambah bibit itu aja. Kalau dihitung Dapatnya gitu. pupuk aja. Pupuk sama bibit. Pupuk sama bibit aja gitu. Ya, itu yang mereka dapat, Pak. Yang lainnya mungkin ada program dari badan dari DTW manajemen kan ada mungkin setiap tahun itu ada atau 6 bulan sekali ya yang dapat 6 bulan dapat 100.000 per kepala keluarga. 150. Ya, kalau harapan Masyarakat umum. untuk masyarakat umum, Pak. Kalau harapan kita sih agar setiap kepala dapat, Pak. Minimal lah sekitar kalau bisa 200.000 setiap bulan gitu kan lumayan itu, Pak. Atau Ya. sesuai dengan mungkin Luasan tanah. kepemilikan luas tanah Ya, kan itu boleh sharingnya juga gitu. seperti itu ya. Iya. Gimana. Pokoknya inti kami adalah bagaimana masalah ini bisa selesai dengan secepatnya dan pemerintah juga bisa harus memberikan solusi yang adil kepada kita. Nah, itu, Pak. Artinya sekarang Pekaseh, Subak tengah berjuang bagaimana pariwisata Jatiluwih ini bisa dikelola sendiri kita Pak. Oke, demikian Tribuners, Sektor Tribun Bali, perbincangan kami dengan Pekaseh di Jatiluwih. Semoga apa yang mereka harapkan bisa terwujudkan. Tentunya permasalahan ini bisa cepat terselesaikan gitu Pak. Dan ke depan sesuai dengan harapan mereka bagaimana mereka berharap bisa mengelola sendiri. Tentu ini akan menjadi diskusi nanti dengan hasil pertemuan dengan pemerintah. Kita menunggu bagaimana jalan yang akan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah agar polemik yang terjadi di Jatiluwih ini bisa segera terselesaikan dan tujuannya maksudnya adalah bagaimana bisa petani di Jatiluwih bisa sejahtera dan bisa menjaga warisan budaya di Jatiluwih. Demikian Tribuners seputar Tribun Bali. Kami akhiri dengan Pramusanti dan kami ucapkan terima kasih semuanya Bapak-Bapak. Kita akhiri dengan Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.